Halo, assalamualaikum anak ustazah. Sobahul khair, kaifa halukum. Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak ustazah jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya nak. Oke, kita lanjutkan ya nak ya pembelajaran tematiknya pada tema 4, subtema 2 pada pembelajaran 2 dan 3. Oke anak ustazah, sekarang coba anak ustazah amati gambar keadaan sekolah pada gambar tersebut ya nak ya. Apa yang anak ustazah lihat pada gambar tersebut? Bagaimana dengan tamannya? Rapi, bersih ya nak ya. Mengapa dapat seperti itu? Lalu, siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Bagaimana mereka melakukannya? Kira-kira seperti apa jawaban anak ustazah? Jawabannya adalah taman yang bersih, taman yang rapi, dan juga asri adalah berkat para warga di sekolah yang menjaga dan merawat tanaman di setiap hari. Tidak lupa menyiram tanaman, menyabuti rumput liar, dan sebagainya. Dan tentunya juga warga sekolahnya selalu menjaga kebersihan taman. Itulah mengapa keadaan taman di sekolahnya begitu bersih, sehat, dan asri. Jadi anak ustazah, kita sebagai warga sekolah mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, juga keindahan di lingkungan sekolah. Caranya yaitu anak ustazah mesti membuang sampah pada tempatnya, menyirami tanaman. Ya, jadi supaya sekolah kita sehat, bersih, dan juga taman kita menjadi lebih indah. Seperti itu ya Naya. Nah anak ustazah, setelah kita bahas mengenai taman di sekolah, menurut anak ustazah apa saja kewajiban kita dan hak kita di sekolah? Coba anak ustazah tuliskan kewajiban yang anak ustazah ketahui dan juga hak anak ustazah di sekolah itu seperti apa. Misal kewajiban kita di sekolah itu kita mesti belajar yang rajin. Hak kita yaitu mendapatkan pengetahuan seperti itu. Atau kewajiban kita menjaga kebersihan sekolah. Hak kita mendapatkan tempat yang nyaman atau tempat yang bersih. Nah seperti itu ya nak ya. Silakan dikerjakan anak ustazah. Kemudian bagaimana keadaan sekolah kita saat ini? Sudah bersih belum ya nak ya? Tentunya sekolah kita juga bersih. Apa yang kamu lakukan? Kita mesti menjaganya ya nak ya. Kemudian apa yang harus kamu lakukan? Pertama anak ustazah mesti sadar bahwa membuang sampah itu mesti pada tempatnya. Kalau sudah tahu jadwal piket hari apa, anak ustazah mesti melaksanakan tugas piket, bertanggung jawab ya nak ya. Oke, kita baca dulu bersama ya nak ya tentang sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah anak ustazah, setelah kita selesai membaca teks bacaan tentang sekolah yang indah dan rapi, coba anak ustazah temukan kalimat-kalimat saran
yang anak ustazah baca. Kemudian digaris bawahi pada teks bacaannya ya nak ya. Selanjutnya, saya wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi. Saya tidak dapat berpangku tangan. Arti berpangku tangan itu termasuk ungkapan ya nak ya. Artinya yaitu bermalas-malasan. Jadi saya tidak dapat bermalas-malasan. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Kira-kira saran apa yang harus anak ustazah berikan agar anak ustazah tidak berpangku tangan supaya sekolah tetap indah dan rapi? Coba dituliskan saran anak ustazah ya. Kemudian, menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban setiap anak. Hak apa yang kamu dapatkan dari kewajiban itu? Jadi silakan anak ustazah tuliskan kewajiban yang dilakukan untuk menjaga keindahan dan kerapian sekolah serta hak yang didapatkan setelah menjaga keindahan dan kerapian di sekolah. Silakan ditulis ya nak ya. Setelah anak ustazah menuliskan saran tadi, barulah anak ustazah menuliskan kewajiban yang dilakukan, kemudian hak yang didapatkan setelah menjaga keindahan dan kerapian sekolah. Oke, selanjutnya, kapan kamu melakukan kegiatan tersebut? Apakah kegiatan itu membuatmu sehat? Jelaskan satu kegiatan yang dapat membuatmu sehat. Jadi yang ini kita lewati saja ya nak ya. Halaman 60 dan 61 ini, pada gambar ini tidak perlu kita kerjakan karena sebelumnya ustazah sudah pernah meminta anak ustazah membuat cerita kegiatan anak ustazah sehari-hari di waktu luang selama pandemi COVID-19 ini. Jadi yang cerita ini kita lewati saja ya nak ya. Karena tentu anak ustazah pasti pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang tentunya membuat anak ustazah beraktivitas, bergerak, dan tentunya membuat badan sehat. Ini sudah pasti pernah anak ustazah lakukan tanpa sadar di rumah. Contohnya bermain sepeda, menyiram tanaman, mencuci piring, misalnya membantu ibu merapikan rumah, menyapu, dan sebagainya ya nak ya. Jadi kemarin ustazah sudah melihat kegiatan aktivitas anak ustazah dalam menceritakan kegiatan anak ustazah selama COVID-19. Jadi yang ini ustazah tidak meminta lagi karena sudah pernah, jadi kita lewati saja. Oke, selanjutnya amati gambar berikut ini. Sekolah Dayu memiliki halaman yang luas. Di halaman sekolah terdapat pohon yang besar. Setiap hari daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap pagi. Namun selalu ada saja daun yang gugur yang tersisa. Jika banyak daun tersisa itu 50 helai, berapa banyak daun yang gugur dan tersapu? Amati pengurangan berikut dan tentukan daun yang gugur dan yang tersapu. Jadi cara menjawabnya yaitu anak ustazah mesti patokan dengan banyak daun yang tersisa, yaitu ada 50 helai. Jadi kita cari pengurangan yang jumlahnya adalah 50. Misal jawabannya adalah banyak daun yang gugur itu ada 500 helai ya nak ya. Kemudian dikurangi banyak daun yang tersapu yaitu 450. Jadi 500 dikurangi 450, maka banyak daun yang tersisa adalah 50 helai. Nah seperti itu ya nak ya. Selanjutnya, cobalah menyelesaikan soal-soal berikut dengan menggunakan bilangan sampai dengan 1000. Jadi ini yang 1000 ataupun yang ratusan ya nak ya, tapi yang mendekati angka 1000. Contoh soal nomor 1, banyak daun yang gugur dan banyak daun yang tersapu itu ada berapa? Kata kuncinya kita mesti patokan banyak daun yang tersisanya yaitu sama adalah
90 ya nak ya. Patokannya lihat banyak daun yang tersisa yaitu 90. Kemudian kita cari pengurangan yang hasilnya 90, tapi bilangannya harus sampai dengan 1000 atau yang mendekati angka 1000. Contoh soal nomor 1. Banyak daun yang gugur adalah 1000 dikurang banyak daun yang tersapu adalah 910. Maka hasilnya adalah banyak daun yang tersisa yaitu 90. Karena 1000 dikurang 910 hasilnya adalah 90. Nah, silakan ditulis ya nak ya, seperti ini. Silakan dikerjakan ya nak ya, dari nomor 2 sampai dengan nomor 5. Sedangkan yang di paling bawah itu tidak perlu anak ustazah kerjakan lagi. Silakan anak ustazah kerjakan saja dari nomor 2 sampai dengan 5 ya nak ya. Oke, selanjutnya mari kita baca wacana tentang kegiatan saat jam istirahat. Silakan anak ustazah simak, kita baca sama-sama dan anak ustazah perhatikan di buku tematiknya ya nak ya. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai kemampuan. Selanjutnya, amati lagi teks kegiatan saat jam istirahat yang telah kita baca tadi ya nak ya. Kemudian temukan kalimat yang menunjukkan masalah dan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Nah, sekarang kita jawab sama-sama. Nanti silakan anak ustazah tinggal digaris bawahi pada teks wacananya ya nak ya. Nomor 1. Sebutkan kalimat yang menunjukkan masalah. Jawabannya adalah Dayu dan teman-temannya melihat daun yang berserakan di halaman. Itu ada di atas pada soalnya ya nak ya, silakan ditulis. Kemudian nomor 2, sebutkan kalimat-kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Maka jawabannya adalah mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Nah, silakan ditulis atau boleh digarisbawahi pada teks wacana yang telah kita baca ya nak ya. Oke, selanjutnya ayo menari. Saat memungut daun, Dayu kadang jalan perlahan, sesekali ia menghentakkan kaki. Ia bergerak ke samping kanan dan kiri. Ia juga bergerak maju dan mundur. Gerakan Dayu bisa dirangkai menjadi sebuah tarian sederhana. Masih ingatkah kamu dengan gerakan-gerakan tari yang pernah kamu pelajari? Contohnya saja gerakan kaki dasar. Nah, yang ini anak ustazah kita tidak perlu dikerjakan lagi ya nak ya. Karena pada pembelajaran 1 anak ustazah telah membuat video gerakan kaki dasar. Jadi bagi anak ustazah yang belum mengumpulkan video memperagakan gerakan kaki dasar pada pembelajaran 1 subtema 2 kemarin, silakan dikumpulkan ya nak ya. Bagi anak ustazah yang sudah, alhamdulillah, berarti tidak perlu mengerjakan ini lagi.
Oke, alhamdulillah, barakallahu fikum ana ustazah. Semoga pembelajaran hari ini berkah dan ana ustazah semakin lebih paham lagi. Oke, syukron ana ustazah. Wassalamualaikum.